Toh sekarang Allah berangkatkan malah dibayar, bukan bayar, ya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bayarin anaknya. Enggak. Itu doamu, tapi tidak termasuk doaku. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi. Hari ini akan ngobrol-ngobrol masih seputar menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di DM-nya Ayah di Instagram di Femcast, Family Podcast. Aku tanya ini ya. Insya Allah kita jawab. Oke. Kali ini kita mau membahas seputar haji. Haji, ya. Al-hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang layak baginya kecuali surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Dan haji adalah puncaknya ibadah. Jangan ngaku orang Islam kalau dia tidak punya niat untuk haji padahal dia mampu. Ya, dan ini tahun ini senang banget lihat di berita udah pada jamaah dari Indonesia pada walaupun masih dibatasi di bawah 65 tahun dan kuotanya masih sangat kecil. Dan insya Allah Ayah berangkat, insya Allah. Udah 2 tahun juga kan Ayah nggak bimbing. Ya. Seneng ya Ayah. Ayah pergi seneng ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pertanyaan ini sih ya. Yuk. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan terkait niat haji dan umroh sekaligus. Iya. Apakah hal itu diperbolehkan? Kemudian apabila dipisah, mana yang utama kita dahulukan antara haji dan umroh? Oh ya, saya tanya, saya pikir ini ada 2 niat ya, artinya niat haji dan umroh sekaligus apa itu? Ternyata ya kondisional, artinya gini. Karena kalau lafadz niatnya itu sendiri, orang mau haji itu Allah baik Allahumma hajan, kalau mau umroh Allah baik Allahumma umrotan. Itu niatnya, tapi maksudnya yang dimaksud niat bukan lafadznya, tetapi bagaimana ingin melaksanakan umroh atau melaksanakan haji, itu kan maksudnya. Oke, kondisional, karena Rasulullah sendiri itu 4 kali umroh dan sekali haji. Dan Rasulullah itu sebelum haji sudah 4 kali umroh. Nah, makanya kita mau umroh, monggo, haji silahkan. Tapi kondisi sekarang ini menunggu haji begitu lama, maka ya umroh dulu akan lebih baik. Karena umroh itu ritualnya, pelaksanaannya, exercise-nya, semuanya sama dengan haji, hanya bedanya di Armina saja. Arafah, Musdalifah, Mina. Di luar itu sama dengan umroh. Artinya, iya, sama dengan haji. Artinya, orang umroh dulu itu ada baiknya, karena paling tidak dia sudah punya latihan, ada warming up-nya lah kalau tidak itu. Karena itu umroh juga disebut dengan haji kecil. Karena itu separuh dari pelaksanaan haji. Kalau misal memungkinkan ya wajibnya itu haji. Kalau wajibnya dulu. Iya, wajibnya. Tapi kalau wajibnya kelamaan, apalagi masa tunggu yang puluhan tahun, ya sudah umroh dulu. Umrah dulu. Jadi nggak apa-apa ya? Iya, karena anjuran umrah itu jangan kamu berpayah-payah kecuali mengusahakan kepada 3 masjid, kata Nabi. 1 ke Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 ke Masjidil Aqsa. Nah, yang 3 ini sering dilupakan. Padahal kalau kita jarang ke Aqsa, jangan-jangan nanti diambil alih oleh umat lain. Padahal itu Aqsa itu milik kita, miliknya orang Islam. Ya, jadi kondisional saja, kalau memang memungkinkan umroh dulu. Insya Allah nanti untuk memelancarkan perjalanan hajinya. Ya. Berarti tergantung kondisi aja. Iya. Tapi kalau memang sudah bisa furoda, hari ini daftar, tahun ini juga akan berangkat tanpa menunggu, itu lebih baik karena kewajibannya haji bukan umroh. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, di kampung saya ada kebiasaan menyelenggarakan pamitan haji dengan acara yang cukup besar. Sedangkan saya tidak mampu untuk menyelenggarakan acara seperti itu. Apakah boleh jika saya menunaikan ibadah haji tanpa memberitahu banyak orang? Saya juga pernah membaca terkait keutamaan merahasiakan amalan Ustadz. Mohon pencerahannya. Ada beda ya, artinya sisi merahasiakan itu dengan kaitannya dengan pamitan haji.
Pertama, untuk walimatul safar, untuk walimatul hajj atau walimah atau membuat satu acara untuk pamitan haji, itu tidak termasuk rukun, tidak termasuk syarat, tidak menurut wajibnya orang haji. Tidak ada kewajiban orang haji. Ayah sudah 20 kali ya belum pernah ada walimahan itu. Artinya nggak pernah. Yang dilanggarkan orang lain. Nganter aja nggak pernah diantar keluarga. Sekali saja itu ya. Masuk 20 kali diantar sekali. Itu pun cuma bandara Jogja, nggak sampai bandara Jakarta. Ya itu. Itu juga terpaksa karena mau pergi kemana terus sekalian nganter. Datang nggak berangkat nggak diantar, pulang nggak dijemput, ini kayak jalangkung mau haji. Jadi kalau memang mau perlu pamitan monggo saja, tapi jangan memberatkan. Satu, jangan membuat satu syariat. Ketiga, ada baiknya juga karena supaya diketahui supaya anak istrinya itu kan ditinggu dalam waktu yang lama. Artinya ditinggal dalam waktu lama supaya tahu bahwa keluarga ini dalam tanggung jawabnya. Ya karena beda dengan sholat. Kalau orang sholat nggak perlu pamitan. Kenapa pamitan? Toh cuma 5 menit, 10 menit ke masjid. Itu orang puasa nggak ada itu. Jadi segi syariat tidak ada pamitan haji, pamitan umroh, pamitan untuk sholat, pamitan mau puasa, pamitan mau zakat nggak ada. Walimatul zakat. Oh, ini ngumpulkan kenapa saya mau zakat. Walimatul sholat. Nah, jadi karena mau sholat jadi dikumpulkan saya mau pamit mau sholat. Karena itu rukun Islam yang harus ditunaikan dan tidak ada kewajiban untuk itu. Tetapi apa tidak boleh, silakan saja asal jangan memsyariatkan. 1, 2, jangan memberatkan. Ketiga, jangan malah menghamburkan. Kadang-kadang dana untuk itu lebih banyak daripada dana untuk karena kadang nyembeli ini, nyembeli itu, ngundang sana, ngundang sini. Padahal biaya hajinya aja juga nah, itu yang lebih penting lagi. Artinya harus bijaklah dalam hal ini. Kalau sekedar memberitahu ya baik-baik saja. Karena mau ditinggal dalam waktu yang lama. Wong kita itu jangankan gitu, kita mau studi kemana, kita mau pergi kemana, kadang-kadang pamit juga kok. Artinya saya mau ada acara sana seminggu, iya mengabarkan, titip anak istri sebagian dari itu. Ya baik-baik saja, ya. Asal gitu. jangan memberatkan aja. Betul. Jadi prinsipnya silahkan mau menyelenggarakan walimatul safar, jadi pamitan untuk mau pergi haji, tapi jangan mensyariatkan. Jangan memberatkan, jangan membuat artinya membuat satu hal yang sampai seolah-olah itu jadi syariah. Ya, jangan melanggar syariah. Ya, itu. Karena memang tidak ada aturan rukun wajib dari haji harus pamitan walimah. Tetap sah ya insya Allah. Tetap sah saja. Nah, bagaimana kalau merahasiakan amal itu? Jangan, kalau haji itu bukan untuk dirahasiakan. Karena supaya tahu, ya tahu dicari kemana-mana ternyata pergi haji kan. Kan lama ya kalau haji. Iya itu. Benar. Ya itu beda dengan menjaga keikhlasan. Karena ada sesuatu yang perlu diberitakan. Misalnya orang adzan itu harus dikumandangkan. Oh riak kamu pamer. Adzan Allahu Akbar Allah ya nggak bisa. Itu memang harus disuarakan itu. Jadi ada sesuatu yang perlu dijaharkan, perlu disiarkan, ada sesuatu yang perlu diam, nggak masalah. Jadi beda konteks ya kalau merahasiakan amalan itu. Oke, dan mungkin satu lagi jangan terlalu tertekan mungkin sama pressure orang-orang di sekitarnya kan. Betul. Mungkin, kan yang malah mengharuskan kan malah orang-orang itu gitu kan sebenarnya. Ya artinya itu adat budaya saja itu. Dulu sahabat-sahabat nggak pernah ada walimatul haji itu. Dan semua sahabat itu haji. Tapi tidak ada haji Abu Bakar, haji Umar, haji Utsman, haji Ali, nggak pernah. Itu walaupun pernah haji. Ya. Gelar haji juga, atribut haji juga hanya di Indonesia dan sekitarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya memiliki kecukupan harta untuk naik haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan saya ini. Ya itu tadi saya. Ya saya dari Anda maksudnya. Oh itu ya. Namun dalam masa tunggu yang lama ada kemungkinan anak saya sudah berkuliah dan membutuhkan uang tersebut. Nah, apakah saya harus tetap mendaftar haji karena saat ini sudah mampu atau bagaimana, Ustaz? Tetap mendaftar. Allah Ar-Razzaq. Allah itu Maha memberi rezeki. Insya Allah nanti ada. Ya ada jalannya itu. Dulu waktu ayah masih melahirkan kamu juga nggak mikir. Bisa haji tiap tahun bisa ini nggak mikir semuanya. Toh sekarang Allah berangkatkan malah dibayar, bukan bayar, ya gitu. Alhamdulillah. Hajinya. Alhamdulillah. Semoga bayarin anaknya. Enggak. Itu doamu, tapi tidak termasuk doaku. Ya.
Oke, kayak gitu langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya memiliki kekhawatiran pada masa tunggu haji saat ini yang sangat lama. Ini aku juga pribadi khawatir. Ya. Ibu saya sudah tua dan ingin sekali berhaji. Alhamdulillah saya memiliki rezeki agar beliau bisa naik haji. Ya. Di usia beliau yang sudah tua, lebih baik saya daftarkan haji atau umroh saja ya Ustadz? Kondisional. Kalau misalnya memungkinkan haji lebih baik. Tapi kalau nggak memungkinkan karena masa tunggu dan yang lain-lain, kesehatan dan yang lain-lain, umrah juga nggak ada masalah. Ya, Allah tahu niatnya masing-masing. Ya. Nanti dilihat kondisinya ibu, kondisi keuangan, karena kenyataannya juga ini semua masa tunggunya menjadi lama lagi karena ada pandemi. Itu semuanya. Iya, dan di atas 65 tahun hari ini aja nggak boleh berangkat. Ya. Ya. Jadi lihat situasi dan kondisi dari keuangan, dari pembiayaan dan juga dari bagaimana kondisi ibunya. Ya. Kok misalnya sebenarnya teknis daftar haji itu tuh menyicil atau harus langsung lunas? Enggak, itu harus cari porsi. Itu ada namanya ketika kita bayar itu mencari porsi untuk jadi nomor antrian. Nah, nomor antrian itu saya nggak tahu angkanya, sekitar 25 atau 30 juta itu. Baru nanti pelunasannya ketika dia sudah mau berangkat. Ya. Tentu itu yang reguler ya. Kalau beda dengan plus apalagi furoda. Kalau furoda ya daftar tahun ini insya Allah berangkat tahun ini. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah boleh niat haji untuk orang lain yang masih hidup atau hanya untuk yang sudah meninggal saja? Mohon penjelasannya Ustadz. Boleh meniatkan haji untuk orang lain, tapi ada beberapa syarat dari ulama. Ulama sendiri sudah membuat satu kriteria. Pertama, yang membatalkan haji orang yang pernah haji. Karena tentu kewajiban untuk dirinya dulu dong. Itu ya. Kedua, masih hidup boleh nggak boleh kalau dia tidak mampu. Tidak mampunya secara finansial maupun secara fisik maupun secara mental maupun secara kondisi sosial. Itu dia daerah di mana dia tidak memungkinkan untuk pergi dari situ. Atau dia sudah renta. Masih hidup tapi sudah renta, sudah nggak memungkinkan. Itu sudah terlalu belum terlalu tua, tapi kena stroke, kena apa, ya itu namanya tidak istitoah, tidak di dalam kemampuannya. Tapi tentu yang paling berat adalah ahli warisnya dulu, artinya anaknya kayak atau saudaranya itu. Jadi berarti badal itu nggak harus orang terdekatnya, tapi diutamakan yang iya dong, karena dulu riwayatnya seorang anak kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak mampu, ya sudah batalkan, berangkatkan, boleh. Tapi yang memberangkatkan diri sudah pernah umroh, sudah pernah haji. Jadi batal umroh, mereka harus sudah umroh, membatalkan haji, dia harus sudah haji. Ya logikanya orang yang mau membatalkan dirinya sendiri belum pernah kan ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebetulnya tanda-tanda haji mabrur? Apakah tidak semua orang yang berhaji itu diterima oleh Allah? Lawan dari haji.